semuanya udah hadir. Eh, Sama-sama. Silakan. ada yang kalian mau tanyain dulu nggak? Kita pertama mulai dari pertanyaan aja ya. Di sini siapa aja yang karyawan sama yang usaha? Usaha, saya usaha hand. Oke. Usaha apa, Cici? Ya, ada salon, ada jadi financial advisor, prudential, Nice. Oke. dari omset. Mantap. Kalau yang lain? Ada nih, itu yang punya pabrik masker. Wih, keren. Siapa? Ya, Pak Victor. Pak Victor Apa? hadir. Victor, namanya Wih. Fix Bro. Ya, Fix Bro ya? Wih, keren. Salam kenal Fix Bro. Fix Bro tuh, kenal. Keren. Ya. Terus yang lain? Halo, Pak Hans. Ya, saya Iya. mau diap mundur. Siap. Keren. Iya, Itu keren tuh di branding, dipromosiin bakal keren banget. iya. Ini lagi di jalan di luar. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi saya apa aja kita ini namanya kursus pengusaha. Kita akan sharing dari pengalaman saya sebagai praktisi. Terus Iya kayaknya. Samsung Elektron. Bekansnya dari situ ya? Ci itu biar di silent semua gimana ya, Ci? Halo. Oke. Jadi banyak orang ketika mau usaha gitu ya, langsung kok mau usaha apa sih? Ya kan? Terus apalagi yang baru jatuh di usahanya. Saya pernah lihat ada cerita yang kuda masuk kubangan gitu kan. Kuda masuk kubangan lumpur dan dia nggak bisa bangun gitu. Dia susah bangun. Nanti saya kirim videonya deh. Saya masih awam masih belum ngerti banget tentang ini nih, tentang Zoom. Jadi di ceritanya itu kudanya masuk kubangan dan dia nggak berdaya. Dia udah berjuang keluar, dia nggak berdaya. Nah, orang-orang di situ apa yang dia lakukan? Bukan, dia manggil kuda-kuda yang lain untuk berputar-putar gitu, berputar-putar terus gitu. Lalu akhirnya kuda itu berjuang lagi, dia berjuang keluar dari lumpur, berjuang lagi dan akhirnya berhasil. Nah, dalam hidup dan dalam usaha gitu, kadang kita ngomong gampang, lu udah jatuh bangkit lagi dong, lu udah jatuh ya coba lagi. Ngomong gampang, karena banyak orang yang mungkin ngomong gitu dia belum pernah ngerasain jatuh, belum pernah ngerasain bangkrut. Kalau udah pernah jatuh bangkrut, itu pas jatuh tuh bener-bener nggak berdaya, terus ngerasa ngedown, terus nggak pede, terus bener-bener ngerasa depresi gitu. Itu yang aku rasakan dulu pas waktu aku gagal di usaha dry fruit di Happiness waktu itu gitu. Aku benar-benar nggak bisa bangkit, susah bangkit. Jadi
metafora kuda ini itu kita bisa ada dua. Yang pertama, selain dari diri sendiri ya, yang pertama itu kita ikut community, atau kita ikut komunitas, kita ikut ke orang-orang yang positif, yang bakal narik kita, gitu, yang bakal bikin kita semangat, yang bakal memacu kita, yang bakal buka pikiran kita bahwa harapan tuh ada loh. Ketika kita mau berusaha, kita bisa bangkit lagi. Yang kedua, ini bisa memakai mentor atau coach gitu. Karena ketika orang tercebur di dalam lumpur atau kubangan, itu dia mau bangkit aja susah banget. Jadi harus ada orang yang narik gitu. Nah, makanya aku kayak gitu, aku terinspirasi. Coba deh aku bantu teman-teman gitu. Dari pengalaman aku yakin pasti banyak yang terbantu. Nah, dari usaha gini baik yang orang tahu, cuman oke, gue mau usaha ini, oke, gue mau usaha itu, tapi mereka nggak tahu skill apa yang dibutuhkan. Hati, kedua mindset, ketiga mentality, pola hidup, keempat find your passion, kelima analisa dan creating business, keenam action gitu. Terus lanjut ya. Pertama, yang hati itu kita kuncinya dari mana? Dekat diri dari Tuhan. Kalau misalkan untuk yang Buddhis itu meditasi gitu. Kemarin yang kata guru meditasi saya, Ko Abe, ketika kita sering meditasi dan mendekatkan diri sama Tuhan, itu cakra mahkotanya itu bagus. Ketika cakra mahkota bagus, itu ketika kita doa, itu possibilities-nya terkabul gitu. Nah, kalau dari teman-teman, ada yang bilang kayak misalkan waktu tahajud itu tuh kayak gelombang frekuensinya tuh bagus gitu. Kalau secara sainsnya sendiri, ketika udah mau tidur atau udah pas tidur, abis itu bangun sekitar jam 1 atau sampai jam 3, itu gelombang frekuensi otaknya tuh menurut sains tuh terbaik gitu. Jadi apa yang kita doain, apa yang kita yakinin itu bisa masuk ke alam bawah sadar gitu. Itu kalau menurut sainsnya ya. Nah, yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya itu sedekah gitu loh. Loh kok lagi susah-susah sedekah? Ya tapi nggak tahu itu kayak rezeki langitnya gitu. Nah, tahajud itu bagi orang non muslim gimana sih? Ya udah, puji-pujian penyembahan, minta ampun, sama doa. Biar apa? Mintanya apa? Gitu. Terus yang berikutnya, sedekah itu dibikin rutin. Kita nggak mengharapkan apapun. Ternyata ada teori dari sedekah. Sedekah itu artinya ketika kamu memberikan, kamu merasa diri kamu penuh berkah dan kaya gitu. Jadi ketika memberikan juga, itu orang yang diberi itu kayak wah terima kasih banget gitu. Dan mereka benar-benar doain ke kamu gitu. Yang berikutnya, kita masih ngomong tentang hati. Karena siapa tahu kejatuhan kamu karena hati kamu kotor. Karena pikiran kamu negatif. Karena sebenarnya ketika hati bersih, pikiran bersih, kamu bisa ngeliat peluang di mana-mana ternyata. Yang bikin sekarang kamu jatuh atau belum berhasil, itu karena mungkin mata batin kamu tertutup, mata pikiran dan mata hati tertutup gitu. Jadi ya ada peluang pun dilewatin. Kita ngomong tentang rezeki itu sama halnya kayak waktu itu. Aku waktu itu tiba-tiba dikasih tahu temen ada tips saham. Ini saham keren banget. Waktu itu sahamnya BBHI. Dia mau naik tinggi.
ya kan. Aku sampai waktu pas masuk aku stop dana semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya kan. Terus aku kasih tahu mamaku sama dedekku, "Ma, ini saham BBHI pasti auto reject atas nih," gitu. "Saham ini saham BBHI pasti naik banget," gitu. Jawaban mereka apa? Oke, iya. Dijalanin nggak? Nggak. Nggak dijalanin. Mereka hanya jadi penonton, ngeliat aku yang cuannya 30%, habis itu nextnya auto reject lagi, cuan lagi gitu. Tapi apa dijalanin? Nggak dijalanin. Kadang kalau mata ketutup rezeki itu kayak mata ketutup terhadap rezeki itu kayak gitu analoginya. Ada peluang emas, orang udah kasih tahu pun oke. Cuman oke doang, bahkan cuman lihat sekilas, bahkan nggak ditanggepin. Tapi kalau memang udah rezeki, ya kan, ada peluang A dapat, peluang B dapat, peluang C dapat, gitu. Makanya dasar pertama itu buka pintu rezekinya dulu, gitu. Yang berikutnya itu tentang mindset, ya kan. Di grup aku ada kasih tugas, apa sih kira-kira mindset kamu yang gimana ya, yang ada mental blocknya gitu. Thank you beberapa udah ngerjain PR dan hasilnya ya bener, ternyata ada mental block di sini, ada mental block di sini gitu. Itu perlu dibahas, perlu digali, karena ketika itu masih ada di dalam diri kamu, itu benar-benar akan menghambat kamu untuk maju. Ketika maju, nanti deh, gue kayaknya kalau punya uang banyak, nanti gue jadi sombong. Gue nggak mau deh punya uang banyak, nanti gue takabur lagi, gitu. Gue kalau punya uang banyak, gue takut jadi hamba uang, gitu. Padahal kenyataannya nggak gitu. Banyak orang-orang yang rohaniwan yang dia punya uang banyak, hubungannya makin bagus kok sama Tuhan. Contohnya kayak Nabi Abraham, ya kan? Itu Nabi Abraham tuh kaya, dia punya sapi atau punya ternak itu banyak banget, dan dia orang lumayan kaya banget untuk di zamannya, gitu. Ternyata itu tuh hanya mental block aja. Mental block itu memang ditanamin dari kecil kadang, yang nggak sadar, gitu. Itu perlu digali. Pertama itu analisa, apa sih mental block yang ada dalam diri kamu, yang ada di hidup kamu, gitu. Ketika analisa itu udah ada, mental blocknya dibersihkan. Habis dibersihkan, diinstal dengan mindset yang baru, gitu. Ya, itu tentang mental block. Nah, habis itu apalagi ketika orang jatuh, orang ngedown, dia habis gagal, yang dia lakukan adalah dia harus bangkitin rasa syukurnya, dan dia harus bangkitin rasa jiwa kemenangannya. Kita ke step 3, mentalitas pola hidup. Mentalitas pola hidup apa sih? Ketika jatuh, ngedown, dan dia bingung mau usaha apa, pikirannya tuh morak-marik, pikirannya tuh berantakan banget. Bener gak? Jadi harus dilakukan apa sih? Pertama itu benahin pikiran. Benahin pikiran kayak gimana? Caranya bisa meditasi. Tapi ada activity lain. Apa sih activity-nya? Beresin kamar. Beresin rumah.
namanya apa ya, buku tentang beres-beres. Sebentar saya cari dulu namanya, buku seni membereskan ruangan Jepang. Seni beres-beres Marie Kondo gitu. Itu buku keren banget gitu. Jadi yang bikin pikiran kita ruwet itu tergambar dari kamar kita dan dari rumah kita yang berantakan. Jadi ketika kita tata semua rapi, itu pikiran-pikiran kita juga akan lebih mulai tertata juga, lebih tertata gitu. Dan ada satu hal juga yang bagus, ketika kamu menata pikiran, beres-beresin barang, itu ada tuh kamu beres-beresin kenangan-kenangan yang dulu. Kamu sekalian ketika beresin, kamu sekalian interview diri, introspeksi diri. Introspeksi dirinya kayak gimana? Wah iya ya, ternyata gue dulu pernah sukses kayak gini ya. Oh iya ya, gue pernah ngelakuin ini nih. Oh, gue pernah gagal di sini nih. Oh oke, ini begini nanti ada informasi-informasi yang kamu terima, yang kamu dapetin, ya kan? Mulai dari kamar dulu, rapihin. Sistem perapihan tuh gampang. Pertama, kumpulin berdasarkan kategori. Kedua, itu pilah-pilah. Yang mana yang kamu seneng, yang mana yang berguna dulu, Yang ketiga, yang mana yang kamu seneng. Yang keempat, kalau memang nggak seneng dan nggak berguna, itu kamu bisa sumbangin. Kalau nggak bisa disumbangin, ya kamu buang. Gitu. Ya kan? Itu tentang pola hidup. Tentang mentality pola hidup. Nah, mentality sama pola hidup itu apalagi? Yang berikutnya, kamu perlu activities yang membuat mental pemenang kamu naik lagi. Contoh, ketika kamu gagal, kamu akan merasa kamu loser. Meskipun kamu nggak mengakuinya, kamu di alam bawah sadar, kamu merasa kamu loser. Kamu pecundang. Bener nggak? Ada yang saya kenal gitu ya, saya ajak main badminton. Dan dia pun benar-benar main as a pecundang gitu loh. Ya kalah nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu yang harus diubah dengan games yang bikin menang. Contoh, main badminton, atau balapan lari, atau apa. Pokoknya yang menumbuhkan jiwa winnernya. Ketika itu dipacu terus jiwa winnernya, itu akan tertanam juga ke dalam kepercayaan diri dan ke dalam bawah sadarnya bahwa gue ternyata bisa loh menang gitu. Ini halnya sepele sih, tapi dampaknya lumayan gede gitu ya. Cari activities yang bisa bikin kamu menang, yang menumbuhkan jiwa winner kamu. Yang berikutnya kamu bikin gratitude journal. Sebentar, saya bikin dulu. Nah, gratitude journal itu penting banget karena ketika orang merasa gagal, dia sebenarnya gagal untuk bersyukur. Itu yang saya rasakan dulu. Dia lupa diri, dia lupa kemampuan dia.
Dulu saya lupa diri, saya lupa kemampuan saya bisa digital marketing, saya bisa desain, saya bisa public speaking, saya bisa coaching orang. Saya lupa itu semua, karena yang kita fokus adalah kegagalannya. Padahal ketika kita fokus sama peluang, solusi, dan kemampuan diri, itu hasilnya akan keren banget. Nah, itu semua nggak ada artinya. Dan itu semua 90% orang nggak bakal ngerjain. Habis seminar ini, habis training ini, udah, oh ya, trainingnya bagus, trainingnya keren, praktisinya jago, hebat, pengalaman. Terus untuk apa di hidup kamu kalau kamu nggak praktekin? Saya di sini, saya welcome buat teman-teman. Kita akan adakan grup coaching. Apakah bayar? Free. Benar-benar free. Pokoknya yang penting kalian punya heart-nya yang bagus dulu, dibuka dulu, rezekinya dibuka, mindset-nya bener dulu, mentality, pola hidupnya bagus dulu. Gitu. Nah, baru ke step-step selanjutnya. Find your passion and talent. Find your passion and talent tuh, saya banyak tools-nya. Pakai tools psikologi, DSC, MBTI, gitu. Terus find your passion and hobby, gitu. Baru ketika 4 step ini dibenerin, baru kalian bisa menentukan kalian mau dream book-nya apa sih, mau bikin dream book apa sih. Kadang orang pada bilang, oke, kita harus langsung dimulai dengan dream book, kita harus tahu tujuan kita apa. Ya tujuannya apa? Gimana mau tujuan? 3 step awalnya aja masih belum ada, gitu loh. Nah, setelah itu semua baru create bisnis. Create bisnis dimulai dari analisa. Itu analisanya panjang. Nggak bisa, gue mau jualan ini, ya kan? Jualan untuk dapat duit, boleh. Welcome. Mau jadi reseller kami, welcome. Novau, Hanita, gitu, itu welcome banget. Cuman kamu nggak bisa potensinya sampai meledak, sampai gede, sampai kamu menghasilkan ratusan juta sampai miliaran. Karena untuk menghasilkan yang kayak gitu, kamu harus benar-benar dari potensi diri kamu, gitu. Yang berikutnya action, gitu. Oke. Selesai sampai di sini. Thank you yang udah nyimak. Ada pertanyaan lain? Kita sesi tanya jawab aja. Apakah bermanfaat? Bermanfaat dong. Keren banget. Oh ya? Materinya Thank you. nanti di-share nggak? Kenapa? Yang tadi itu di-share nggak? Yang 8 itu? Aku sebetulnya Enggak. Aku ini cuma baik tulis-tulis aja. ada di Tulis biasa aja sih aku. Handy, Belum ada di aku. record. Ada di record, nanti bisa jadiin YouTube sih, bisa kalau mau. Oh boleh dong, kirimin ke aku ya. Aku jadi Iya. YouTubeku. Iya. Oke. Thank you. Bisa follow aku di ini nih, Odistri Shop. Ini bentar. Odistri Shop. Oh iya, ya ampun, aku belum kenalin diri ya. Aku belum kenalin diri. Aku perkenalin diri dulu, ya ampun, aku telat kenalin dirinya. Aku Hendy. Aku saat ini usaha distributor online sama branding online. Distributor online-nya saat ini di Alkes, alat kesehatan sama kebutuhan-kebutuhan rumah gitu. Sama kebutuhan sehari-hari. Contohnya aku ada bikin kayak Hanita hand sanitizer. Ini, terus aku bikin produk baru aku lagi,
namanya Hamura. Nah ya, nggak kelihatan ya. Terus habis itu Noval untuk yang deodoran penghilang bau badan. Terus aku produk kreator intinya gitu. Terus aku juga ada kos-kosan, kos BSD, terus kos di Betojo, sama kos di rumahku ini gitu. Thanks God, Tuhan mempercayakan ini semua gitu ya. Aku tahu ini juga ketika aku dapat berkat lebih, aku jadi saluran berkat buat orang-orang banyak. Sebelum-sebelumnya aku memberikan ikan, yaitu dengan sumbangan, dengan kayak sedekah gitu. Tapi saatnya di sini aku ajarin cara memancing, supaya orang-orang yang aku ajarin memancing itu bisa lebih banyak memberikan ikan ke orang. Bisa bahkan nanti bisa mancing, ajarin juga ke orang gitu, ya kan? Sekoten. Oke, terus itu perkenalan diri aku. Kalau ada tanya jawab, kasih tahu aja ya. Aku tanya dulu dah, Hen. Kalau Boleh. misalnya orang yang pikirannya tertutup supaya jadi terbuka. Nah, itu tipsnya gimana ya supaya dia tuh, kasihan juga kan dia seperti tadi kan, jadi talentnya dia sendiri dia nggak sadar kan. Jadi sebenarnya kayak Hendy kan bisa, ternyata saya bisa public speaking, saya bisa jadi coaching, bisa apa gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang lagi tertutup gitu, nah itu dia kan kayak gimana ya, kita bantu bukanya gimana tuh? Bantu buka itu udah sampai tahap mana yang aku bilang? Itu tuh tahap keempat, Bu. Tahap keempat, Ci, yaitu find your passion and talent. Tahap pertamanya apa? Yang tadi aku bilang. Hati. Betul. Hati. Betul. Hatinya harus bersih ya. Betul. Jangan Itu dulu diberesin. Ada nggak dia lakukan tahap itu? Oh iya. Jadi kasih Karena tahu tahap itu, ya, karena tahap itu tahap yang membuka pikiran, membuka wawasan. Dia tuh ketutup matanya gitu, ibaratnya kayak ketutup mata batinnya kan. Jadi ada peluang pun dia nggak tahu, dan dia pun nggak bisa ngelihat potensi dirinya. Itu karena ketutup semua, gelap. Iya. Paham ya? Karena gengsi bisa nggak? Karena arogan? Apapun itu. Apapun itu. Gengsi kan karena apa dia? Gengsi kan karena dia ketutup dia. Salah paham. Pemahaman dirinya tentang sesuatu, pemahaman tentang harga diri gitu. Itu bisa juga di mindset. Contoh, mindset dia punya mindset, ngapain jualan kayak ngemis-ngemis gitu. Bener nggak? Iya, betul. Itu yang kedua, itu yang harus dihancurin dulu mental blocknya, atau diterapi gitu. Ada lagi yang lain? Kalau untuk hati itu mesti orang yang bersangkutan ya. Kenapa? Kalau Nggak kedengeran. buka hati itu untuk orang yang bersangkutan. Nggak kedengeran, Cing. Bergema. Maksudnya kalau open heart itu maksudnya inisiatif dari yang bersangkutan. Pakai tahap yang saya bilang aja tadi. Nanti tiba-tiba bisa Ya, tercerahkan. maksudnya kemauan dari orang itu mesti ada dulu gitu. Segala sesuatu mulai dari kemauan. Yang tadi ingat cerita Musa, dia nggak akan dipilih Tuhan, dia nggak akan jadi keluarin bangsa Israel kalau dia nggak mau. Dia tinggal bilang, Tuhan gua nggak mau, Tuhan. Udah. Tuhan nggak bisa apa-apa. Allah nggak bisa apa-apa. Bener nggak? Iya tuh, betul. Mesti diundang ke bisnis sharing handy ya.
Ada lagi yang lain? Nggak nanya rugi loh. Nah, heart itu nantinya kalau misalnya kita mendekatkan diri sama Tuhan itu kita akan dikasih orang-orang yang baik juga. Contohnya kayak karyawan-karyawan yang baik. Sebelum aku melakukan ini, aku kayak rekrut karyawan tuh ya ampun boten-boten banget sampai berapa kali gitu. Tapi ketika aku jalanin yang proses heart-nya ini, itu tiba-tiba dikasih karyawan yang rajin, setia, yang baik gitu loh. Itu proses. Heart itu banyak gunanya banget yang orang nggak sadar. Oke. Ada lagi? Iya benar banget. Kalau nggak ada 12-15 kita tutup ya. Kamu menginspirasi sekali ya. Banyak yang mau nanya kali, malu-malu nih, banyak yang mau nanya malu-malu. Budi Cung, ada yang mau nanya nggak Budi Cung? Budi. Saya nyimak aja nih. Sukses ya Bro Hendy. Thank you bro. Julcan. Julcan nanya ya, bisnis kos-kosan gimana sekarang? Bagus, lumayan. Jadi semakin kesini semakin bagus gitu. Kalau menurutku bisnis kos-kosan kalau memang sesuai dengan marketnya, ya nggak bakal ada mati ya, gitu. Lagi pandemi, untuk sewa-sewaan apartemen tuh menurun banget. Tapi kalau kos-kosan, itu tetap ada marketnya, gitu. Kecuali kos-kosan yang dekat kampus, ya kan? Dekat kampus karena kampus tutup atau sekolah tutup, itu pasti jelek banget. Makanya kalau saya secara pribadi, saya nggak mau cari properti yang di dekat sekolah gitu atau dekat kampus gitu, karena karena gitu saya mikirnya logiknya gini, kampus itu setahun libur 2 kali, pas lebaran sama pas Natalan, ya kan, itu omset udah kurang banget gitu. Sedangkan kalau misalkan orang kerja, ya kan, ya mereka bahkan libur aja mereka nggak ada yang masuk, ya kan, gitu. Jadi tergantung market. Kalau saya sih lebih marketnya ke orang kerja, gitu. Ada lagi yang lain? Dan mau nanya dong, bisnis apa yang kira-kira di pandemi ini gitu loh. Kalau bisnis insurance gitu bagus nggak? Gini Ci, balik lagi yang kayak tadi, bisnis itu dari hati, ya kan. Cici bisa geber untuk insurance gitu bagi orang yang belum tahu apapun tentang bisnis, yang masih ngambang, itu masih bisa citarik. Tapi kalau misalkan orang itu memang mau bener-bener dengan jadi hebat banget gitu ya, itu balik lagi mulai dari hati, mindset, mentality, find your passion and talent. Karena ingat yang tadi saya bilang analogi, misalkan dia nggak suka pepaya kan sehat, pepaya vitamin banyak, pokoknya makan pepaya kamu bisa langsing gitu. Dicekokin gimana dia akan sengsara banget. Ya memang akhirnya mungkin dia langsing, tapi habis itu, setelah itu selesai, dia akan balik lagi ke habit. Kan untuk diet nggak harus pepaya, bisa nanas, bisa alpukat misalkan ya, atau bisa apapun gitu. Kayak gitu sih. Kalau memang dia punya jiwa melayani, dia punya jiwa sales, ya bisnis asuransi menurutku oke, gitu. Tapi tergantung orang, kayak aku disuruh asuransi gitu ya, aku bukan jiwanya itu gitu loh. Ya aku mau kayak gimana pun ya nggak cocok di aku kayak gitu Ci. Kalau properti masih bagus nggak? Tergantung Ci, tergantung gitu. Contoh kayak gini deh,
Bisnis properti lagi pandemi jelek, kata siapa? Ada teman aku setiap minggu closing 3 kali gitu, bahkan 4 kali setiap minggu gitu, kenceng banget dia. Karena ngomong bisnis properti atau ngomong bisnis fashion, kayak bisnis fashion kan lagi jelek, tapi ada kok beberapa orang yang fashion kirimannya sampai ratusan sampai ribuan gitu. Nah, gimana ngomongnya? Karena di satu sektor bisnis ada detail-detail yang kita nggak tahu, subsektor namanya. Contoh kayak di saham, ya kan? Di saham bagian properti ada BSD, Ciputra, terus Picoland, terus yang lain-lain. Nah, kalau di real life-nya, di properti, ada daerah-daerah. Contoh, Cengkareng, Menteng, Pondok Indah, Alam Sutra, BSD, gitu. Nah, properti itu sama kayak saham sebenarnya. Dia ada daerah-daerah yang downtrend, ada daerah-daerah yang uptrend. Nah, kalau misalkan kita jualan daerah-daerah yang downtrend, ya babak belur. Jadi kita cari daerah-daerah yang uptrend. Daerah yang uptrend apa? Yang lagi berkembang. Contoh PIK 2, ya kan? Kayak kacang goreng tuh tanya salesnya aja. Jualan terus, sering jualan. Coba kalau di daerah kayak Pondok Indah yang udah tinggi banget, yang udah over supply, yang udah overpriced gitu ya. Terus permintaan menurun gitu. Coba di daerah-daerah kayak yang rukonya udah tua-tua. Contoh kayak Jembatan 2, Jalan Raya gitu. Yang di sana jual murah. Kita beli, kita renov. Itu susah banget, harus hancurin satu gedung baru bangun baru. Gitu. Iya sih. Nah, ada lagi yang lain? Thank you loh. Itu terakhir deh, ini apa? Oh, pantesan grafisnya alat masker, ada yang masker. Kalau masker gimana? Kenapa? Masker gimana? Masker, bisnis masker. Masker. Masker dulu orang banding-bandingkan harga masker ini itu. Ternyata masker ada jenisnya. Gue dulu panen masker di Dapdil sama Convac gitu. Kedepannya ini Terus? kan corona masih terus. Nah, masih potensial bagus nggak? Bagus apa enggak? Jelas bagus. Karena kan ini kita ngomong tentang tren. Ketika tren kayak gini, ya berarti alkes lagi bagus, farmasi lagi bagus, gitu ke depannya. Gitu. Itu menurut gue ya. Iya. Cuman kalau lagi kayak sepi gini, sorry to say, orang-orang pada lari ke pasar uang. Kamu lihat di pasar uang, rame banget. Mau forex, terus mau saham, gitu. Itu rame banget, lagi rame, gitu. Nanti baru misalkan COVID lagi rame lagi, gitu ya, itu nanti sektor lain pindah. Jadi intinya tuh sebenarnya duit tuh pindah-pindah gitu sih sebenarnya kalau gue lihat, gitu. Jadi mah ada duit mah ya di pasar ya. Ada duit. Aja. Lagi pandemi gini, justru orang kaya dan yang bisa ngeliat peluang, itu yang dia makin kaya sebenarnya. Gitu. Teman-temanku tuh, yang dia pinter ngeliat peluang, dia kekayaannya nambahnya lumayan. Gitu. Tapi banyak orang kan yang nggak bisa ngeliat peluang. Ya akhirnya dia berkutat di situ terus. Akhirnya dia menderita, bilang, salahin pemerintah, salahin keadaan, salahin COVID, gitu. Ya ketika kita melihat masalah, maka di otak kita akan muncul masalah. Tapi kalau ketika kita melihat peluang, maka yang muncul tuh peluang yang bagus-bagus, yang cuan-cuan, gitu loh. Iya, mantep nih. Boleh nih sharing peluang saham apa aja boleh dibeli? Saham itu tergantung, Bu. Kalau saham, kalau menurutku ya saham tambang, farmasi, perbankan, ya itu bagus
gitu. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Tanya tuh, silakan tuh yang lain. Mumpung ada masternya nih, banyak belajar nih masternya nih. Bisa nih master. Semua berkat Tuhan lah, Bu. Ya, tapi kalau Aku Hendy kan mau ibaratnya kayak belajar. Musa itu aku benar-benar ya karena aku mau aja gitu. Kalau jago banyak banget yang lebih jago dari aku, tapi aku karena aku mau, aku pengen ayolah teman-teman lagi keadaan kayak gini, banyak yang belum bisa melihat peluang gitu. Ayo sama-sama kita buka mata batin kita, mata hati kita supaya kita bisa melihat peluang dan rezeki-rezekinya dibuka gitu. Amin. Hendy tuh low profile juga, udah banyak ilmu tapi masih mau belajar terus nih. Thank you. Keren. Oke, thank you banget teman-teman. Kalau mau ada yang mau ikut sama-sama coaching bareng, ayo tinggal kontak aja aku. Nanti kita bikin program untuk sama-sama bangun diri, bangun habit gitu. Dan aku pun masih belajar juga, sama-sama belajar. Oke, thank you semuanya. Berarti next sessionnya yang keduanya Rabu depan ya? Tergantung, nanti lihat dulu. Nanti kita lihat ya, sama-sama. Soalnya aku sih lebih ininya, fokusnya ini ke bukan cuma teori, tapi kita praktek loh. Kalau teori kita udah banyak dan di mana-mana banyak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada orang yang untuk nge-push kalian, nggak ada orang yang untuk narik kalian akan tetap jadi orang pintar dengan teori doang. Gitu. Paham ya? Iya, paham. Itu karena itu yang aku rasakan dulu. Mumpung ada free coaching nih, ada free coach nih. Ya, kita daftar ya. Sip. God bless ya. 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 Ya, penutup lah, Hen. Penutupnya apa? Penutupnya kenapa sih yang tentang tahajud itu aku tekanin dulu. Yang tahajud itu yang puji-pujian penyembahan, berserah pada Tuhan dan minta pertolongan arahan Tuhan. Karena sebenarnya ketika aku sadarin, pada akhirnya kita hidup di dunia itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan dengan bermanfaat juga buat orang yang lainnya, orang yang membutuhkannya. Gitu. Dan kita tuh sebenarnya sama kayak Musa. Kita tuh dikasih visi, dikasih tujuan masing-masing. Setiap kita beda-beda, benar-benar beda-beda. Jadi ada yang dikasih, kamu nih di asuransi, kamu nih di Alkes, kamu nih di mana, gitu. Itu tinggal kita mau apa enggak. Kalau kita mau, saatnya kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Allah untuk pimpinannya dan petunjuknya. Nanti tiba-tiba kebuka di jalan-jalannya gitu. Oke, gitu aja. Tetap bersyukur dan upgrade diri. Thank you, God bless you. Thank you, Hendy. Thank you, Hendy. Kita belum foto, gimana sih cara foto, Ci? Oh iya, foto bersamanya gimana ya? Saya juga atau tapi ini nanti ada di screenshot aja. Ya udah. Oh, di screenshot ya. Smile. Dibuka dong foto-fotonya ini. Videonya ya. Iya. Smile. Oke. Sarangnya. Iya. Oke. Tangannya Saya satu. tangannya. Ini ada berapa halaman ya? Iya, 1, 2, 3. Untuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Oke, thank you. Thank you. Yo, God bless ya. Bye. God bless you too. Thank you, bro. Jadi ini tugas Thank you, bro, pertamanya gimana?